Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami alami dalam hidup kami. Dan kami bersyukur apapun yang kami alami dalam hidup ini, semua di dalam pantauan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami memahami firman Tuhan pagi hari ini, agar kami semakin mengerti, semakin tahu, dan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, mencari kehendak Tuhan. Mazmur 143 ayat 10 menulis, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada masalah atau situasi sulit di mana kita harus membuat sebuah keputusan atau pilihan. Timbullah pertanyaan bagaimana caranya mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Mungkin ada yang berkata, aku seorang yang ber-IQ tinggi, bahkan jenius. Jadi mencari kehendak Tuhan adalah hal mudah. Aku berpengalaman sudah makan asam garam kehidupan, karena itu tidak perlu mengajariku untuk mencari kehendak Tuhan. Jawaban semacam ini wajar apabila segala hal orang lebih mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan akal atau logika, mengandalkan pengalaman dalam menganalisa suatu masalah. Untuk mencari kehendak Tuhan, kita bisa mengandalkan nalar, logika, atau isi otak kita, tetapi butuh kepekaan rohani. Bagaimana caranya? Melatih diri kita untuk berdoa dan melatih pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan setiap hari adalah cara jitu untuk melatih kepekaan rohani kita. Inilah harga yang harus dibayar. Yesaya berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4b. Kalau kita berusaha dengan sungguh mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sebab keinginan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya itu jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk mencari kehendaknya. Firman-Nya berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Dia. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Mari kita selalu mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengar, kita baca setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu saat ini. Mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami mencari kehendak Tuhan. Dengan kami tekun berdoa, membaca firman, mendengarkan renungan firman-Mu, sehingga kami semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati para pendengar saat ini dengan segala problem, masalah, pergumulan yang dihadapi. Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Yang sakit dijamah, diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang mempunyai kerinduan untuk memiliki keturunan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berulang tahun berikan umur panjang. Usia di masa tua Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita, kesehatan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.